Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kembali lagi dengan kami dalam channel Kultum Islami. Untuk pertemuan kali ini akan kita bahas menyangkut dengan 4 hal yang difardukan dalam menunaikan ibadah puasa. Dalam kitab Al-Bajuri halaman 288, insyaallah dalam kitab lainnya juga akan ada pembahasan. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas menyangkut dengan 4 hal yang harus ditunaikan ataupun dilakukan. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'ah. Dalam kitab ini dijelaskan bahawa ada 4 yang harus kita lakukan saat kita ingin menunaikan ibadah puasa. Kita sudah pernah membahas di pertemuan sebelumnya di mana puasa Nabi kita, puasa syariat Nabi Muhammad berbeda dengan puasa-puasa umat sebelumnya, baik itu Nabi Adam, baik itu nabi-nabi yang lain, para anbiya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Hasyiah Sawi karangan Imam As-Suyuti. Salah satu di antaranya adalah tidak sama, walaupun hampir sama, tapi tidak sama dalam kaifiyahnya. Maka yang perlu kita perhatikan saat ingin menunaikan ibadah puasa adalah sekarang kita masuki dalam kaifiyah ataupun tata cara untuk melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Marilah kita simak matan yang termaktub dalam kitab Fathul Qarib yang saya bacakan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, di mana di sini dituliskan bahwa wa faraidus shaumi arba'atu asya'a ahaduha an-niyatu. Hal yang pertama yang difardukan oleh syariat kita, dimanapun ibadah yang kita laksanakan, apapun aktivitas yang kita laksanakan, maka niat itu merupakan pondasi dasar, sehingga apapun yang kita kerjakan dalam amaliyah wajib akan bernilai di sisinya Allah dan dalam pandangan syariat apabila dibekali dengan niat yang kita miliki. Sesuai dengan hadis Nabi, innama a'malu bin niat, hanya saja semua pekerjaan, perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka tidak terlepas daripada ibadah puasa, sangat dibutuhkan niat yang kita lakukan pada saat malamnya, lebih spesifiknya lagi saat menjelang sahur. Jadi dalam pendapat beberapa tokoh ataupun ulama-ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i mengambil pendapat bahwa niat puasa Ramadan itu boleh dilaksanakan mulai dari terbenamnya matahari, ghurubnya matahari, sampai fajar ataupun sahur, setelah sahur yang kita laksanakan sebagaimana biasanya. Kendati demikian, sepantasnya dan sepatutnya menyangkut dengan niat ini, definisi niat itu sendiri adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Artinya meniatkan sesuatu, kasat sesuatu. Kita kasat sesuatu dalam hati kita yang menyertai niat kita, kasat tersebut dengan perbuatan yang akan kita lakukan. Contoh, misalkan kita ingin sholat, saat berdiri sholat, di situ baru dianjurkan kepada kita untuk niat sholat. Saat ingin melakukan ibadah umrah, haji, saat masuk dalam tempat miqat, disitulah kita baru niat ihram. Artinya niat ini sepatutnya dan sepantasnya dilakukan berbarengan dengan pekerjaan ibadah yang akan kita kerjakan. Beda halnya dalam puasa. Kenapa dalam pendapat kebanyakan ulama mazhab Asy-Syafi'i membolehkan niat dalam durasi waktu dari semenjak ghurub matahari sampai setelah sahur ataupun menjelang fajar itu terbit? Kenapa dibolehkan? Karena masyakkah, kesulitan bagi seseorang untuk menunggu datangnya fajar, pergantian fajar, yang mana pergantian terbitnya fajar itu menunjukkan seseorang berpakaian dengan ibadah puasa, sehingga berdasarkan alasan tersebutlah dibolehkan kita niat dari rentetan waktu dari semenjak terbenamnya matahari sampai keluar fajar pada waktu subuh. Jadi kita kembali pada topik. Hal yang pertama yang perlu dilakukan saat ingin berpuasa, kewajiban, fardu yang harus kita lakukan saat ingin berpuasa, yaitu niat.
Sebagaimana dalam definisi puasa itu sendiri menurut Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Imsaku 'anit ta'ami wasyarabi biniyatin khalisatin, ataupun dalam definisi Imam Ibnu Katsir biniyati taqarrubi ilallah. Yang perlu kita ambil adalah niat itu merupakan prioritas saat kita ingin melakukan ibadah puasa. Terhitungnya ibadah puasa kita karena niat yang kita lakukan pada malam hari. Dengan apa kita niat? Biqalbin, dengan hati, bil qalbi, dengan hati yang kita miliki. Maka saat niat ingin kita niatkan puasa, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tidak boleh kita lupakan kalau misalkan niat puasa yang kita laksanakan itu merupakan puasa fardu, maka kita suguhkan kalimat fardu di dalamnya. Seperti puasa Ramadan ataupun puasa nazar, puasa hajat kita, maka kita suguhkan. Saat kita lafalkan niat, maka wajib ditakyin. Misalkan puasa bulan Ramadan harus kita suguhkan dalam lafal niat, dalam niat yang kita lakukan puasa Ramadan. Kasat, ta'arad dan ta'yin itu diperlukan dalam sebuah niat untuk melakukan sebuah ibadah. Maka wa akmalu niyati saumi, yang paling sempurna niat puasa menurut pandangan Imam Abu Qasim Al-Ghazi, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Poin pertama, niat. Yang kedua, al-imsaku 'anil akli wasyarbi. Menahan diri itu fardu yang kedua, harus mesti kita menahan diri dari makan dan minum. Yang selanjutnya, kalau ada orang yang pada hari pertama puasa dia lupa akan puasa tersebut, maka itu tidak terhitung dalam hal yang membatalkan puasa karena termasuk dalam kategori orang yang lupa. Yang ketiga, menahan diri daripada jima, al-jima'i amidan. Adapun jima nasian fakal akli nasian. Jima itu menggauli istri ataupun bersetubuh, itu dilarang dalam bulan puasa. Artinya itu sebuah kemestian yang harus kita jauhkan, menahan diri daripada jima. Dan itu difardukan, dianjurkan untuk seorang yang melaksanakan ibadah puasa. Artinya harus menahan diri dari bersetubuh. Yang selanjutnya, yang keempat, menahan diri ta'ammudul qai'i. Artinya menahan diri daripada sengaja untuk muntah. Itu hal yang perlu diperhatikan karena muntah ini akan mampu membuat puasa kita batal. Kita ulang, kita kesimpulkan dari pertama tadi. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri daripada makan dan minum, yang ketiga menahan diri daripada jima, yang keempat menahan diri untuk sengaja muntah. Itu hal yang diprioritaskan, bahkan dalam pendapat Imam Abu Qasim Al-Ghazi termasuk dalam fardu puasa yang harus kita tunaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi semua pendengar yang ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.